Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhartini SPDI, mahasiswa dari UIN Salatiga Solo. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan drill pembelajaran di UPTD SMP Negeri 6 Baru di Kabupaten Baru. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan untuk kelas 7 fase D dengan menerapkan model pembelajaran PJBL guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran ini mungkin terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bimbingan, masukan, dan dukungan dari semua pihak agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, Dina. Ketua kelasnya tolong pimpin doanya dulu. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Sadaqallahul azim. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya absen dulu, Dina. Dengarkan namanya baik-baik. Afika, Hadir. Ahlakul Karimah, Amelia, Hadir. Arta, Hadir. Dea, Imam, Muhammad Abrisam, Muhammad Farhan, Hadir Ibu. Muhammad Lutfi, Sakit. Muhammad Arif, Sakit Bu. Nur Asifah, Hadir Bu. Nur Indasari, Nur Mulyana, Rahmawati, Hadir. Rasti. Bu. Alhamdulillah hari ini hadir sebagai hari ini ada teman saya yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali berkumpul dengan kita. Kita doakan teman ta supaya yang sakit cepat sembuh. Amin ya.
Hari ini kita akan belajar agama tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menerapkan tata cara sholat dan zikir yang benar sesuai ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik mampu membuat karya tempel tentang pengertian sholat dan zikir dan tata cara gerakan sholat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita explain dulu nih. Nah, kita mulai. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus, Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Aku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Minggu lalu tentang pengertian sholat secara bahasa. Ya, silahkan Nak Farhan. Sholat menurut bahasa adalah doa atau berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut istilahnya, Menurut istilah, sholat ibadah yang meliputi ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat rukun doa bacaan tertentu. iya, terima kasih Dina Farhan. Itu tadi pengertian sholat secara bahasa dan Istilah. Nah, kalau kita sudah sholat berarti ada yang namanya zikir. Ayo, siapa yang tahu tentang pengertian zikir? Silahkan Nak. Artinya zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih. Jadi arti dari zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang pengertian sholat, pengertian zikir, macam-macam zikir, hari ini kita akan praktek tentang karya tempel tentang pengertian zikir dan tata cara gerakan sholat. Sudah siap semua bahan-bahannya? Siap. Naikkan di atas mejanya.
Thank you.
Ibu. Bagaimana? Sudah selesai semua hasil karyanya? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan naik memaparkan hasil karyanya. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil karya dari kelompok 1, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang disebut dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada lagi yang kita sampaikan tentang macam-macam zikir. 1. Zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, dan zikir dengan perbuatan. Zikir, arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan menggunakan dan menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tata cara gerakan sholat yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan membaca doa. Oke, sekian dari karya kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Farhan. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja untuk menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Macam-macam zikir. 1. Zikir dengan hati, dengan ucapan, dan zikir dengan perbuatan. Zikir, arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara gerakan sholat. Yang pertama, niat sholat dan diakhiri dengan salam. Demikian hasil
Cukup kami. Berilah hidayah semoga. Jadi hasil dari pemaparan dari kelompok-kelompok teman-temannya. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu salat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian zikir merupakan elemen yang paling penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, demikianlah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian senang dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Nah, sudah tahu kan tata cara pengertian dari sholat, pengertian dari zikir dan macam-macam zikir. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan pantun jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga materi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.